Sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami banggakan Mbak Aisyah Erviandra Muslimah selaku trainer BPMN Beginner Class serta seluruh peserta yang berbahagia. Perkenalkan, saya Filia yang akan memandu jalan kegiatan BPMN Beginner Class pada sore hari ini. Pada kegiatan ini, pretest dan posttest tidak hanya digunakan sebagai evaluasi pembelajaran, tetapi juga berfungsi sebagai presensi kehadiran peserta. Pretest merupakan bukti kehadiran di awal kegiatan, sedangkan posttest merupakan bukti kehadiran di akhir kegiatan sekaligus evaluasi pembelajaran. Peserta yang mengikuti kelas secara penuh dari awal hingga akhir menyalakan kamera on kameranya serta mengisi pretest dan posttest akan memperoleh e-sertifikat dan kesempatan mengikuti proses rekrutmen di PT Javan Cipta Solusi. Untuk pretestnya bisa cek di kolom chat ya. Untuk waktu pengisian pretestnya 5 menit, kami berikan waktu setelah selesai, mohon tetap berada di Zoom ya. Untuk rekan-rekan yang baru join, selamat datang. Saat ini mengerjakan pretest ya. Untuk link pretestnya ada di kolom komentar. Baik, kami tunggu sekitar 1 menit lagi bagi peserta yang masih mengisi.
Oke, baik. Terima kasih kepada seluruh peserta yang telah mengisi pretest ya. Selanjutnya, mari kita abadikan momen bersama melalui sesi dokumentasi. Kami persilakan seluruh peserta menyalakan kamera dan memberikan senyum terbaiknya ya. Saya hitung ada 2 slide ya. Nanti kita 2 kali ya. Saya hitung 3 ya. 1, 2, 3. Oke. Satu lagi, slide yang kedua. Tolong nyalakan kameranya ya. 1, 2, 3. Oh, oke, baik. Terima kasih. Susunan acara hari ini adalah pembukaan, lalu pretest, penyampaian materi, sesi tanya jawab, lalu nanti ada post-test dan penutup. Untuk Mbak Aisyah akan membimbing kita memahami dasar-dasar BPMN ya. Kepada Mbak Aisyah, saya persilahkan ya. Share screen baru. Oke. Selamat sore semuanya, teman-teman yang hadir. Perkenalkan, saya Aisyah Erviandra dari tim Product Analyst di PT Javan Cipta Solusi. Pada sore kali ini akan sharing materi ya terkait kesalahan penamaan pool dan lane, entitas versus proses, panduan penamaan yang tepat dalam BPMN. Boleh next, Mbak Arun? Oke. Uh, Agendanya di sini ada 5. Yang pertama, yaitu kita akan mengenal apa itu pool dan juga lane, berupa definisi dan juga fungsi dalam BPMN 2.0. Kemudian yang kedua ada kesalahan umum penamaan, menamai dengan proses bukan entitas. Kemudian yang ketiga ada entitas versus proses, perbedaan fundamental yang sering tertukar. Lalu yang nomor 4 ada aturan penamaan yang tepat, berupa panduan praktis dan juga checklist. Lalu yang nomor 5 ada contoh kasus before dan after penamaan yang benar. Oke, next Mbak Arun. Untuk yang pertama, itu kita mengenal dulu terlebih dahulu apa itu pool dan juga lane. Yang pertama pool. Pool itu merupakan representasi satu partisipan atau entitas dalam sebuah proses kolaborasi atau sebuah proses gitu ya. Kemudian pool ini merupakan batas proses satu organisasi atau sistem. Jadi seandainya dia berada di berbeda organisasi atau sistem atau entitas, maka proses tersebut berbeda gitu di masing-masing organisasinya. Kemudian berisi sekumpulan lane di dalamnya, lalu satu pool itu sama dengan satu swim lane utama. Kemudian lane itu merupakan subpartisipan atau peran atau departemen dalam sebuah pool. Jadi lane ini posisinya ada di dalamnya pool gitu. Lane ini membagi pool menjadi tanggung jawab yang berbeda. Lalu lane juga mengelompokkan task berdasarkan perannya. Kemudian satu lane itu sama dengan satu aktor atau departemen. Kemudian di sini ada notes penting yang mudah diingat. Jadi pool dan lane itu adalah elemen swim lane yang mengidentifikasi siapa yang terlibat, bukan apa yang dikerjakan. Oke, bisa next, Mbak Arum. Kemudian kita ke nomor 2, kesalahan umum dalam penamaan pool dan juga lane.
Di sini ada 3 kesalahan yang umum terjadi. Yang pertama itu menamai pool dengan proses. Sebagai contoh, poolnya diberi nama proses permohonan izin, di mana ini salah karena proses permohonan izin itu merupakan sebuah nama proses ya, bukan nama entitas atau nama departemen atau divisi yang bertanggung jawab dalam melakukan suatu proses gitu. Seharusnya berupa nama organisasi atau sistem, bukan nama proses. Jadi bisa diganti ya, jadi nama suatu entitas yang bertanggung jawab dalam proses permohonan izin. Sebagai contoh, misalnya Departemen HRD. Kemudian yang nomor 2, menamai land dengan aktivitas. Ini sebagai contoh menamai land dengan melakukan verifikasi data. Di mana itu salah karena melakukan verifikasi data itu merupakan sebuah kata kerja untuk menjelaskan suatu aktivitas. Di mana seharusnya lain itu menggunakan kata lain dan pool itu menggunakan kata kerja dan untuk menjelaskan siapa. Jadi seharusnya diberi nama peran atau jabatan atau departemen yang bertanggung jawab dalam melakukan verifikasi data tersebut. Lalu kesalahan nomor 3, yaitu menggabungkan entitas dan juga proses secara bersamaan. Sebagai contoh, di sini poolnya diberi nama tim HR memproses cuti. Di mana itu salah karena digabung ya antara entitas, yaitu tim HR, dengan aktivitas yang dilakukan, yaitu memproses cuti. Kemudian saran perbaikannya yaitu dilakukan pemisahan antara pool, jadi poolnya diberi nama sesuai entitasnya yaitu tim HR saja, kemudian memproses cuti karena itu termasuk aktivitasnya maka dimasukkan ke dalam tasnya seperti itu. Tapi kalau misalnya perlu banget untuk menampilkan nama prosesnya di dalam pool, itu bisa menggunakan formula nama proses bisnis ditambah nama entitasnya. Jadi misalnya proses permohonan cuti tim HR gitu, atau proses permohonan cuti nama perusahaannya misalnya PT Teknologi Asia. Jadi tetap nggak boleh untuk menggunakan kata kerja atau menjelaskan aktivitas di pool maupun lain. Di sini dampaknya apa jika terjadi kesalahan tersebut, yaitu diagram BPMN menjadi ambigu, sulit dipahami atau sulit dibaca, dan tidak sesuai dengan standar BPMN 2 point. Oke, bisa di next baru. Kemudian untuk yang ketiga ada yang ketiga dulu Mbak Arun. Oke. Yang ketiga ada entitas versus proses, perbedaan secara dasarnya atau fundamental. Untuk entitas yang diperuntukkan untuk menamai pool dan juga lane, itu menjawab pertanyaan siapa. Jadi bisa berupa organisasi atau perusahaan, bisa berupa nama departemen atau divisi, bisa berupa nama jabatan atau peran, bisa berupa sistem atau aplikasi yang digunakan, bisa juga berupa stakeholder eksternal. Sebagai contoh, Bank BNI, PT Kereta Api, tim legal, atau sistem SAP. Lalu untuk proses, di mana proses ini tidak diperuntukkan untuk menamai pool dan lane, itu menjawab pertanyaan apa yang dilakukan. Jadi kalau siapa itu kan biasanya kita jawab dengan nama orangnya gitu kan. Sedangkan
untuk apa yang dilakukan, biasanya kita jawab dengan prosesnya seperti apa, kemudian aktivitas yang dikerjakan itu apa aja. Jadi bisa dijawab, jadi bisa proses itu berupa aktivitas atau kegiatan, workflow, atau nama proses bisnis, atau urutan langkah, atau output atau hasil. Sebagai contoh dari proses, itu ada proses verifikasi, alur persetujuan, atau pengajuan izin. Boleh next, Mbak. Kemudian yang keempat, ada aturan penamaan pool dan lane yang tepat. Di sini ada quick checklist, apakah nama pool adalah entitas yang nyata, apakah nama lane adalah peran atau jabatan, tidak ada kata kerja di pool atau lane, nama pool berbeda dari nama proses, sistem juga dinamai dengan entitas, lane mencerminkan siapa, bukan apa, setiap lane punya satu peran yang jelas. Jadi untuk pool dan lane itu bisa kita validasikan ke struktur organisasi atau hierarki dari proses yang akan kita gambarkan dalam proses BPMN tersebut. Jadi um, misalnya nama poolnya departemen keuangan, tapi di lane-nya itu ada staf HRD, which itu salah karena ketika divalidasikan ke struktur organisasi, staf HRD kan tidak ada di dalam departemen keuangan gitu. Jadi dipastikan pool dan juga lane yang digunakan itu sesuai dengan yang ada di struktur organisasi atau hierarki dari proses yang dijelaskan. Lalu nomor satu, ini pool sama dengan entitas, gunakan nama organisasi, sistem, atau partisipan, bukan nama proses atau alur. Jadi bukan sebuah aktivitas untuk menjelaskan pool. Kemudian yang kedua, lane, berupa nama peran atau jabatan, gunakan nama jabatan departemen atau aktor yang berada di dalam suatu pool tersebut, bukan aktivitas atau kegiatan. Kemudian yang ketiga, ada hindari kata kerja. Pool dan lane tidak boleh diawali dengan kata kerja seperti melakukan, memproses, mengirim, dan lain-lain. Jadi yang keempat, untuk pool dan lane yang tepat menggunakan kata benda atau noun. Untuk pool dan lane, berupa nama harus berupa noun, seperti contoh, tim teknik, sistem pembayaran, atau kepala bagian. Oke, boleh next baru. Oke, yang kelima ada cara membaca pool dan lane. Di sini ada satu contoh diagram BPMN dari terkait proses kebutuhan cuti. Jadi rumus membaca pool plus lane ini label lane di atau pada label pool, atau kalau misalnya menggunakan bahasa Inggris, label lane at label pool. Jadi sebagai contoh, sesuai diagram di sebelah kanan, itu dibacanya karyawan di PT Media Teknologi. Lalu staf HRD pada PT Media Teknologi. Atau kalau dalam bahasa Inggris, misalnya employee at PT Media Teknologi. Tuh. Kemudian rumus membaca lane plus start event. Di sini rumusnya label start event oleh label lane di label pool. Atau kalau dalam bahasa Inggris, label start event by label lane at label pool. Sebagai contoh, di sini kebutuhan start eventnya kebutuhan cuti diidentifikasi oleh karyawan di PT Media Teknologi. Atau kalau dalam bahasa Inggris tinggal diganti by ya di tengah-tengahnya. Kemudian yang ketiga ada rumus membaca lane plus user task. Formulanya bisa pakai label lane
plus label user task. Sebagai contoh, label lainnya misalnya karyawan, lalu mengajukan permohonan cuti. Jadi dibacanya karyawan mengajukan permohonan cuti atau uh, staf ARD meninjau permohonan cuti. Seperti itu. Jadi kalau misalnya terjadi kesalahan dalam penamaan pool dan juga lain, maka akan mempengaruhi bagaimana cara kita membaca diagram tersebut. Boleh di next baru. Kemudian ini ada contoh kasus. Yang pertama onboarding karyawan baru. Ini merupakan contoh yang salah ya, karena pool berisi nama proses bukan entitas, di mana di sini diberi nama new employee onboarding process. Kemudian lain juga berisi aktivitas atau kata kerja, di mana di sini lainnya diberi nama onboarding, sorry nggak kelihatan, diberi nama preparing administration. Kemudian karena penamaan pool dan lain ini tidak sesuai, maka tidak jelas siapa gitu yang terlibat dalam aktivitas atau proses yang terjadi seperti itu. Oke, boleh di next baru. Kemudian ini yang sudah diperbaiki atau versi yang sudah benar, di mana pool berisi nama organisasi atau sistem, yaitu di sini sudah diganti jadi PT Maju Bersama. Kemudian berisi di sini sudah diupdate menjadi HR Business Partner, kemudian ada HR Administration Staff, dan juga ada General HR Staff. Lalu karena sudah berisi entitas dalam menjelaskan pool dan juga lain, maka sudah jelas siapa yang bertanggung jawab dalam masing-masing aktivitas tersebut. Sehingga ketika dibaca diagramnya, misalkan HR Administration Staff di PT Maju Bersama atau General HR Staff di PT Maju Bersama. Kemudian untuk start event-nya jadi new employee accepted by HR Administration Staff. Kemudian HR Administration Staff prepare employment contract. Sedangkan kalau misalnya terjadi kesalahan seperti yang sebelumnya, boleh balik ke slide sebelumnya, Mbak. Nah, kalau misalnya dikasih nama menggunakan kata kerja seperti sebelumnya, maka cara membacanya akan ambigu dan sulit dipahami. Sebagai contoh, preparing administration di new employee onboard process. Kan jadi bingung ya, maksudnya itu seperti apa gitu. Kemudian untuk pembacaan line dan juga user task, jadi ambigu gitu. Misalnya jadi preparing administration, prepare employment contract. Jadi kurang tepat gitu untuk dibaca. Boleh next baru. Kemudian contoh kasus selanjutnya terkait penanganan tiket insiden. Di sini terjadi kesalahan pool berisi nama proses bukan entitas, di mana untuk nama poolnya diberi nama insiden tiket handling process, which is itu berupa nama prosesnya, bukan nama entitasnya. Tapi untuk nama lainnya ini sudah benar ya, menggunakan nama entitas, yaitu ada IT support level 2, ada IT support level 1, ada IT service desk. Sudah sesuai berisi nama peran atau nama jabatan. Tapi ini salah karena nama poolnya berbeda, maka ketika dibaca itu tidak sesuai gitu. Jadi misalnya IT service desk di insiden ticket handling process kan kurang sesuai ya ketika dibaca. Boleh next baru.
Selanjutnya, untuk versi benarnya, ini sudah diperbaiki. Pool berisi nama organisasi atau sistem, kemudian lane juga sudah berisi nama peran atau jabatan, sehingga sudah jelas untuk peran dan aktivitas dilakukan oleh siapa. Gitu. Ini udah dibenerin jadi PT Maju Bersama. Jadi ketika dibaca sudah sesuai, yaitu General HR Staff di PT Maju Bersama. Oke, Oke, boleh next Mbak. Kemudian contoh kasus yang terakhir ada di proses pengajuan kredit. Ini juga salah karena untuk nama pool juga diberi nama kata kerja. Kemudian untuk lane juga sama sehingga tidak jelas untuk um, nama entitas yang terlibat gitu. Boleh next baru. Selanjutnya ini sudah dibenarkan, pool sudah berisi nama organisasi, yaitu Bank ABC, kemudian untuk lane-nya juga sudah diupdate menjadi customer service dan juga kredit analis sehingga sudah sesuai ya dengan standar BPMN 2.0. Itu boleh next baru. Kemudian di sini ada ringkasan. Pool itu sama dengan siapa dan berupa entitas, bisa berupa nama organisasi, sistem, atau pihak yang berpartisipasi, bukan nama proses. Kemudian lane sama dengan peran dalam pool, bisa berupa nama jabatan, departemen, atau aktor spesifik di dalam satu pool. Kemudian proses sama dengan nama diagram atau task, nama proses bisnis ditulis sebagai judul diagram, atau nama task bukan di pool ataupun di lane. Kemudian kata kuncinya itu di noun, bukan verb. Jika nama diawali oleh kata kerja, itu artinya berupa proses, di mana proses berarti diperuntukkan untuk nama diagram atau untuk menjadi event atau aktivitas. Sedangkan untuk menamai pool dan juga lane itu digunakan uh, noun ya, bukan verb seperti itu. Kemudian di sini ada notes, diagram BPMN yang baik menjawab siapa dalam pool atau lane dan apa dalam berupa task atau event secara terpisah dan juga jelas. Mungkin segitu aja untuk materinya ya. Saya kembalikan ke Mbak Filia. Baik, terima kasih banyak Mbak Aisyah untuk materinya. Untuk rekan-rekan, ada yang ingin ditanyakan? Oh, ada pertanyaan. Bisa mendapatkan materi PPT hari ini? Oke, nanti kita kirim di WhatsApp ya, Mas ya. Baik, ada pertanyaan dari rekan-rekan? Izin bertanya. Izin bertanya. Sudah paham semua? Itu ada yang mananya tuh Mbak? Nggak masuk ya suara saya, maaf. Masuk, masuk, masuk. Oh ya. Oke, ada pertanyaan dari Muhammad Nurholis dari Universitas Amikom Yogyakarta. Kak mau tanya, apakah kita bisa mendapatkan materi, bukan, apakah ada standar untuk menentukan simbol atau bentuk yang digunakan dalam membuat diagram BPMN? Bisa dijawab, Mbak Aisyah? Oke. Untuk standar penentuan simbol atau bentuk yang digunakan dalam membuat diagram BPMN ya. Kalau untuk
Kalau untuk simbol atau bentuk itu tentunya ada ya sesuai dengan standar BPMN 2.0. Tapi untuk simbol dan juga bentuk itu akan dijelaskan di materi berikutnya. Jadi untuk materi hari ini berfokus ke penamaan pool dan juga land dulu. Gitu. Oke. Hai, tunggu Ya, materi Mas berikutnya. Nurkolis. Jadi next bisa ikut lagi ya Mas ya. Jadi kita full di 5 sesi. Selanjutnya ada pertanyaan dari Satria Avecina Azara Cakaria dari UII ya. Izin bertanya, kalau dalam prakteknya kita sedang memodelkan proses yang melibatkan satu perusahaan, tetapi di dalamnya ada beberapa departemen dan role. Bagaimana menentukan kapan sesuatu sebaiknya menjadi pool dan kapan menjadi land? Apakah ada aturan praktisnya? Oke. Uh, Bagaimana menentukan kapan sesuatu sebaiknya menjadi pool dan kapan menjadi lane? Apakah ada aturan praktisnya? Sebenarnya ini tergantung proses apa yang ingin digambarkan gitu ya dalam BPMN-nya. Misalnya mau menggambarkan proses proses pengajuan izin gitu. Proses pengajuan izin kan merupakan suatu proses yang dilakukan atau orang yang bertanggung jawab dalam proses tersebut adalah staf HRD gitu ya atau departemen HRD gitu. Otomatis yang akan menjadi pool dan yang akan menjadi land adalah departemen HRD itu sendiri karena dia terlibat dalam proses pengajuan cuti tersebut. Jadi uh, kita perlu tahu sih untuk masing-masing aktivitas yang dilakukan dalam suatu proses pengajuan izin tersebut akan dilakukan oleh siapa. Misalnya di dalam Departemen HRD itu sendiri ada beberapa jabatan di dalamnya, kayak um, ada staf HRD, kemudian um, ada HRD lead gitu ya misalnya. Kemudian ada employee. Ketika menentukan pool dan lain, kita harus tahu nih misalnya proses pengajuan cuti tersebut ada aktivitas mengisi formulir izin. Itu kan termasuk termasuk aktivitas yang dilakukan oleh employee. Kemudian ada step untuk melakukan review izin. Itu kan dilakukan oleh staf HRD. Kemudian dilakukan review lagi misalnya kedua kali oleh HRD lead gitu. Jadi itu sih untuk nama lainnya maka sesuai dengan peran atau jabatannya. Misalnya tadi ada HR lead, kemudian ada staff HR, kemudian untuk nama poolnya bisa berupa nama departemennya, departemen HRD, atau kalau yang lebih luas lagi bisa langsung pakai nama perusahaannya gitu. Kira-kira menjawab nggak ya? Ada Kak Satria nih. Apakah sudah menjawab? Bisa open mic? Oh, oke Kak. Terima kasih. Tapi apakah pool dan land ini selalu menjadi hal yang wajib untuk diterapkan? Wajib dong, karena ada di standar BPMN 2.0 dan kalau misalnya nggak ada pool dan lain akan sulit untuk kita
menggambarkan suatu proses gitu ya, karena kita nggak tahu nih proses ini dikerjain sama siapa, kemudian um, yang bertanggung jawab dalam proses ini itu siapa gitu. Itu sih. Jadi wajib ada dan diterapkan sesuai standar. Begitu wajib ya, Kak Satria. Selanjutnya ada Muhammad Farel Alkais. Izin bertanya, apakah dalam satu proses BPMN bisa lebih dari satu pool? Lalu apakah boleh dalam satu pool hanya ada satu line? Apakah dalam satu proses BPMN bisa lebih dari satu pool? Bisa banget. Tadi ada juga salah satu contoh ya di contoh kasusnya tadi di slide mungkin kurang kelihatan kali ya. Jadi bisa banget kalau misalnya dalam proses tersebut kita uh, melibatkan beberapa departemen atau beberapa organisasi itu boleh banget digambarkan lebih dari satu pool gitu. Untuk menghubungkannya nanti ada materi lain itu bisa pakai message flow gitu antara satu pool dengan pool yang lainnya. Kemudian lalu apakah boleh dalam satu pool hanya ada satu lane? Boleh. Jadi misalnya um, di dalam satu departemen atau di dalam satu departemen itu cuma uh, ada satu jabatan, misalnya satu staf HRD itu bisa. Tapi misalnya dia satu lane, itu berarti dia either memang proses dari awal sampai akhir itu memang dipertanggungjawabkan oleh satu satu entitas saja atau bisa nyambung ke pool yang lainnya gitu. Kalau misalnya dia ada dua departemen yang terlibat, jadi bisa dihubungkan menggunakan message flow. Semoga menjawab. Oke, terima kasih uh, Mbak Aisyah. Selanjutnya ada satu lagi ya, dari Muhammad Gempur Masih. Izin Kak, boleh dijelaskan secara singkat perbedaan pool dan LAN? Maaf tadi telat. Dan screen share-nya kurang jelas. Hmm, Oh, mungkin singkat aja kali ya, Pak. ya, perbedaan pool dan juga lane itu jadi pool dan lane itu kita gunakan untuk menggambarkan siapa yang terlibat dalam suatu proses bisnis atau suatu aktivitas yang ingin digambarkan di dalam BPMN. Jadi kalau untuk pool itu merepresentasikan suatu organisasi atau suatu perusahaan, kemudian lane itu menggambarkan subpartisipan dari pool tersebut atau bisa berupa peran atau jabatan yang bertanggung jawab dalam menjalankan sebuah aktivitas atau proses bisnis. Sebagai contoh, misalnya pool itu bisa berupa 6 perusahaan, misalnya PT Maju Bersama, Bank BNI, atau sistem SAP. Kemudian kalau untuk klien itu bisa berupa peran atau jabatan dalam suatu pool tersebut, misalnya staf HRD atau staf keuangan atau employee seperti itu. Cara singkatnya seperti itu. Semoga bisa dipahami ya. Oke, baik. Terima kasih Mbak Aisyah. Untuk sesi tanya jawabnya cukup ya. Nanti akan kita jawab asinkronus ya. Selanjutnya, post-test. Rekan-rekan wajib mengisi post-test. Ini adalah presensi kehadiran di akhir kegiatan ya. Saya up lagi. Nah, waktunya 5 menit ya rekan-rekan ya.
Oke, baik, cukup rekan-rekan. Selanjutnya, rekan-rekan bisa main-main ya di web Javan, javan.co.id. Nah, di sini kalau misalnya rekan-rekan berminat join baik magang ataupun tim internal, bisa cek loker. Bisa pilih aja nih, ada magang kalau ada minat konten kreator atau yang berhubungan dengan training hari ini yaitu magang BPMN Documentation and Process Optimization. Lalu bisa juga kalau berminat di magang alur kerja demo environment. Nanti rekan-rekan bisa lihat-lihat aja kualifikasinya yang sesuai dengan rekan-rekan. Selanjutnya juga boleh penuh waktu atau tim internal. Seperti Mbak Aisyah itu posisinya produk analis ya. Bisa main-main aja dan kalau misalnya tertarik bisa melamar ya rekan-rekan. Baik, magangnya kami prioritaskan WFO, namun jika kendala kita juga boleh ya WFH. Seperti itu. Sebelum saya tutup, ada yang mau ditanyakan?